menyampaikan suatu pengajaran yang saya kasih judul Jangan Cinta Uang. Buka bersama dengan saya di Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Sambil kita buka, saya ingatkan bahwa uang adalah hamba yang baik. Tapi uang adalah tuan yang jahat. Jangan salah, uang tidak jahat. Tapi hati manusia kalau sudah serat, kalau kita sudah terjerat, kalau sudah syarat dengan nafsu dunia, keinginan tak terpenuhi, dan keserakan apalagi, disitulah biasanya hati manusia bisa berubah dan menjadi jahat. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 6 bunyinya, peringatan kepada orang kaya. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia dikasih judul begitu. Jadi sekarang, hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Disclaimer dulu, Tuhan itu tidak membenci orang kaya. Tuhan tidak pilih kasih, karena Tuhan kita adalah kebenaran. Jadi orang kaya yang baik hati ada, orang miskin yang baik hati ada, orang yang kaya yang jahat, dan orang miskin yang jahat, dua-dua ada. Jadi bukan berarti Tuhan memojokkan salah satu kategori. After all, kaya miskin itu apa sih? Itu kan menurut siapa? Di mata Tuhan, hanya ada orang miskin, semua kita, dan orang yang lebih miskin. Harta bukanlah takaran perkenanan Tuhan. Uang tidak boleh menjadi sandaran satu-satunya dalam kehidupan ini. Kita butuh money, tapi ingat bahwa money atau uang tidak bisa beli segala sesuatu, it's true. Kalau kita lebih berduit, paling lebih dapat fasilitas kalau masuk rumah sakit. Istilahnya oksigennya, suplainya itu tidak ada limit. Tapi orang kalau mati, hidup di tangan Tuhan. Mesin bisa menghidupkan, tapi apakah orang itu akan melek matanya atau tidak, itu terserah Allah. Jadi kamar VIP dengan kamar biasa itu aja perbedaannya. Tapi hidup kita tidak bergantung pada harta. Jangan cinta uang adalah suatu pesan, bukan melarang kita atau mengambil sukacita kebahagiaan seseorang atau membatasi agar orang itu tidak bisa menikmati berkat-berkat Allah, bukan. Tapi jangan cinta uang justru adalah suatu prinsip berkat. Kalau kita bisa taruh hati di posisi yang tepat, mudah sekali Tuhan itu mempercayakan sesuatu. Kita mulai dengan ayat 1. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, berhenti. Kata hai kamu orang-orang kaya ini bukan ditujukan pada semua orang kaya pada umumnya. Yakobus itu seorang gembala sidang di gereja mula-mula, dan dia mulai melihat adanya tipe orang kaya tertentu yang yang gaya, dan gak seimbang hidupnya. Sebenarnya Yakobus bukan anti kaya. Yakobus bukan menentang harta yang mereka miliki secara sah, tapi attitude, sikap hati mereka yang salah, prioritas hidup mereka yang terbolak-balik, dan bahwa mereka itu lebih percaya dirinya daripada percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh Yakobus, seorang gembala sidang. Saya mengerti juga bahwa seorang gembala yang baik pasti selalu punya sifat untuk mendidik umatnya. Sama seperti seorang ayah yang mau betul-betul yang mau mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan dan dalam kebenaran. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, kata orang-orang kaya di sini ini adalah wicked rich man.
orang-orang kaya yang jahat hatinya, yang picik hatinya. Karena orang kaya lebih mudah untuk bergantung pada dirinya daripada orang yang nggak punya apa-apa. Justru orang kalau nggak punya apa-apa itu lebih mudah mendekati Allah karena dia butuh sesuatu. Tolong aku Tuhan Yesus, have mercy on me, berbelas kasihan-Nya. Makanya itu ada ayatnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena otomatis orang itu akan terdesak sendiri untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi kalau orang punya semua yang dia butuhkan, bahkan dia bisa beli segala keinginan, lebih nggak gampang orang itu untuk merendahkan hati dan untuk mengakui kebutuhannya akan Tuhan. Lebih nggak mudah. Karena itu orang kaya lebih mudah untuk bersandar pada sumber daya yang dia miliki. Orang kaya secara harta lebih gampang untuk percaya pada dirinya sendiri. Atau to live independently, atau hidupnya mandiri dari Tuhan yang ada di atasnya. Jadi Yakobus serang itu ya. Dia bukan serang harta karena uang tidak jahat. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Orang kaya yang kayak gitu. Bukan hanya yang filthy rich, tapi yang wicked at heart. Bukan hanya yang kaya, bergelimpangan harta, tetapi orang-orang yang hatinya salah. Hai kamu orang-orang kaya yang hatinya salah. Menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Lebih baik kita itu menangis dengan orang-orang benar. Lebih baik kita meratap karena kita bertobat dari keangkuhan kita. Lebih baik kita itu mengerang karena menyadari kebangkrutan kita secara rohani ini meskipun bergelimpangan secara harta. Daripada suatu hari kita akan meratap, kita akan teriak bersama dengan iblis di dalam api neraka. Adalah lebih sulit untuk orang kaya masuk dalam kerajaan sorga, lebih mudah yang namanya unta masuk ke lubang jarum. Ini jangan happy dulu ya. Ini firman bukan untuk aku nggak kaya kok. Ini bukan soal how much money atau berapa banyak uang yang kita miliki di dalam bank. Ini adalah sifat dasar manusia kalau punya sesuatu di tangan, entah apa, sedikit banyak, kita itu mudah sekali untuk bergantung dengan itu dan melupakan Tuhan. Nggak perlu orang itu jadi konglomerat. Bisa jadi seorang yang tidak punya apa-apa lalu punya sesuatu, tiba-tiba menyombongkan dirinya dan memamerkan itu pada teman-temannya, padahal tidak ada perlunya. Atau kita justru jadi kendor kerohanian kita, karena kita sekarang sudah nggak sesusah dahulu kala. Sebenarnya orang kaya di sini itu sifat manusia yang mudah lupa Allah. Kalau dia diberkati, bukannya dia berterima kasih seperti satu orang kusta, tapi menjadi 9 yang tidak kelihatan lagi wajahnya. Yang nggak pernah lagi muncul dalam hadirat Allah. Firman ini untuk kita semua. Karena setiap orang kaya di dunia ini pasti merasa miskin dibanding seseorang orang kaya yang lainnya. Setiap orang di dunia ini juga bisa aja merasa aku paling kasihan. Selalu ada orang yang lebih kasihan dari dia. Di dunia ini juga ada orang-orang yang mungkin sudah termasuk 1% di antara masyarakat, tapi itu pun mungkin masih di taraf nasional, belum global. Kaya miskin itu tidak perlu diperdebatkan. Yang penting kita jaga hati kita. Supaya kita itu selalu mawas diri, menangis dan meratap atas sengsara yang akan menimpa kamu. Atau kita menangis dan meratap karena kita belajar untuk terbeban bagi apa yang menggugah hati Tuhan. Yang Tuhan suka adalah seperti Yusuf dari Arimatea. Itu orang kaya. Dia punya kuburan yang digrafir. Kuburannya nggak main-main. Itu adalah kuburan baru yang digali dari sebuah batu, lalu ditutup dengan batu besar sebagai pintu. Itu mahal sekali di zaman itu, hanya segelintir orang. Tapi lihat, orang ini melayani kebutuhan Tuhan.
Suatu hari kelak, Tuhan sudah nggak butuh lagi. Tuhan hanya mati sekali. Dia bisa peka tahu bahwa ini adalah kesempatanku untuk sumbangsih. Ini adalah kesempatan emas saya untuk melayani Sang Juru Selamat. Masih banyak sekali cerita-cerita di dalam Alkitab. Abraham melayani Tuhan, Ishak, Yakub, Yusuf. Ini orang-orang yang diberkati. Demikian pula kita membaca di dalam kitab Perjanjian Baru, tidak kurang-kurang itu. Ada orang-orang yang terbeban, termasuk wanita-wanita yang melayani misi dan perjalanan Yesus Kristus. Ini disebut satu-satu, Maria apa, nama-namanya itu, mungkin kita tidak ingat satu persatu. Salome dan semuanya itu. Bahkan Lydia, si pengusaha kain ungu. Zaman itu kain royalti. Itu udah barang mahal sekali. Tapi dialah menjadi cikal bakal gereja yang dirintis oleh Rasul Paulus di Filipi. Kalau orang kaya yang meratap dan menangis bukan karena sengsara yang akan menimpa mereka, tapi demi kerajaan Allah. Mereka itu mau sengsara dan mereka juga belajar untuk terbeban buat orang-orang lain, jadi tidak hidup bagi dirinya sendiri. Saya rasa tidak masuk dalam kategori yang ditegur oleh Yakobus. Karena orang miskin yang mencuri juga ada. Tapi demikian pula ada orang yang miskin harta, seperti wanita itu yang memberikan 2 peser uang seduit. Pada waktu diberikan kepada di dalam bait suci, bait Allah, Yesus memujinya bahwa persembahannya melebihi semua orang-orang kaya yang mempersembahkan hari itu. Karena dia mempersembahkan semua yang dia miliki, dia kasih dari kekurangannya. Menangislah dan merataplah ini adalah sebuah pilihan. Saya jadi ingat Matius 5 waktu Yesus memberikan pengajaran atau khotbah yang panjang, dia berkata, berbahagialah engkau yang meratap, berbahagialah engkau yang berduka cita, karena engkau akan dihiburkan. Kamu akan berduka cita, sementara dunia akan happy saja. Tapi nanti, suatu hari, kamu yang bersuka cita, mereka yang akan meratapi. Jangan hidup bagi dirimu sendiri. Dan kalau kita diberkati, mari kita betul-betul memuliakan Tuhan, dan tanya sama Tuhan, untuk apa aku diberkati? Mengapa engkau mengangkat aku? Jangan cinta uang. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Dan kasihilah sesamamu manusia. Harta itu adalah perkara yang sah. Kalau itu adalah sesuatu yang halal yang kita hasil kerja kita, Tuhan tidak mau kita hidup di bawah taraf kemiskinan. Tuhan mau kita itu untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan tidak kepingin kita susah karena akibat kebodohan kita, karena kita salah mengelola. Atau karena kita terkutuk alias terus-menerus kalah. Tuhan tidak mau. Tuhan mau menyertai peperangan kita. Jadi kalau misalnya dalam dunia bisnis, Tuhan mau memberikan keberhasilan. Tetapi Tuhan mau kita juga terlebih dahulu mencari wajahnya. Dan kalau kita ikut Tuhan juga tidak boleh demi supaya dapat sesuatu. Berkat itu bukan alasan bersuka cita yang paling tinggi, tapi nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, bahkan bukan mujizat. Asal hati kita murni itu berkat tidak akan susah. Mazmur 73 berkata, sesungguhnya Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hatinya, bagi orang yang bersih hatinya. Dan kata baik di situ sebenarnya Tuhan itu favorable. Tuhan itu kan menunjukkan favor yang bahkan orang lain tidak punya, pada orang yang tulus hatinya, pada orang yang bersih hatinya. Menangislah dan merataplah. Ayat 2, nah Tuhan lanjutkan teguran kepada orang-orang yang salah. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Kata kesaksian terhadap kamu di sini adalah a testimony against you, how your wealth will corrupt your life. Inilah yang Tuhan maksudkan kalau Tuhan memberkati seseorang, susah payah tidak mengikutinya itu nggak ada kutuk di belakang. Sedangkan orang kalau melupakan Tuhan waktu mengejar kekayaan atau ketika dia mencari Tuhan sampai dia diberkati lalu habis itu dia berubah jadi orang, maka emas peraknya akan menjadi kesaksian terhadap dirinya. Artinya kita mulai akan melihat bahwa kekayaan yang Tuhan izinkan dalam hidupnya itu justru akan mencelakakan dia. Salah satu tanda bahwa Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupan orang itu adalah kalau apa yang dia miliki berbalik melawannya. Berbalik di sini bukan berarti dia nggak bisa beli.
Mungkin dia bisa beli segala sesuatu. Tapi habis itu, hal-hal lain runtuh dalam hidupnya. Seolah-olah berkat itu datang dengan susah payah yang akan menyerbu. Itu bukan dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, pasti indah pada waktunya. Kalau emas peraknya itu berkarat, karatnya menjadi kesaksian terhadap kamu, memang Tuhan sedang bersaksi melawan orang itu. Your wealth, bisa jadi harta yang dia dapatkan itu sah, tapi hatinya jadi salah. Atau bisa jadi harta yang dia peroleh itu tidak sah. Karena dia main kuasa gelap, ini itu, cari di tempat-tempat tertentu, mengikatkan perjanjian, jiwanya pun dia jual ke setan. Apapun itu, kalau hati kita mulai salah, akibat harta, maka harta kita akan bersaksi melawan kita. Justru apa yang merupakan seharusnya nampaknya sebagai berkat, berubah menjadi kutuk dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Semua bisa dibeli, betul, tapi kesaksian hidup kita akan busuk. Nggak hanya itu, bukan hanya emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Saya nggak tahu ini persisnya apa, tapi kalau makan daging seperti api, itu sudah bicara tentang disease atau sakit penyakit. Sekali lagi, persisnya apa saya nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tidak memberi penyakit, tapi Tuhan izinkan kali ini, bahwa akan ada yang namanya penyakit orang-orang kaya. Anehnya kita bisa mendapat kesaksian gini, orang yang tidak punya harta, dibanding dengan orang tertentu yang misalnya di level konglomerat, dia seperti orang-orang lainnya itu seperti melarat, tidak dapat dokter yang terbaik, obat yang paling teknologi tercanggih, obat yang paling mahal, tapi sembuh, penyakit yang sama, sedangkan orang kaya itu mati. Kita akan terkejut untuk seperti itu, tapi jangan menghakimi ya, jangan duduk di kursi penghakiman. Saya cerita ini sebagai contoh-contoh tanpa ada sama sekali kesadaran siapa dalam kasus apa, nggak ada. Saya hanya sampaikan aja ilustrasi untuk Anda mengerti ayat-ayat ini. Memakan dagingmu seperti api itu berarti dalam bahasa Inggrisnya devour. There will be diseases that will devour your flesh. Akan ada penyakit-penyakit yang akan makan dagingmu. Ini yang saya sebut rich man's deadly diseases atau penyakit orang-orang kaya. Jangan sampai kalau kita lihat ada orang yang kita anggap kaya, lalu dia sakit, lalu kita berkata, nah Tuhan hukum kamu. Jangan begitu ya. Jangan-jangan nanti berbalik lu itu ke kita sendiri, jangan kutuki orang lain. Nanti akan tertimpa ke atas kepala kita. Kita tidak pernah tahu kan. Kan kita tidak tahu seluk-beluknya hidup orang itu. Pokoknya kita lihat deh. Kalau sampai Tuhan bekerja sesuatu di hidupmu, evaluasi hati. Ini nggak usah dipakai untuk menilai orang lain, tapi untuk kita mawas diri. Untuk kita itu takut akan Tuhan. Untuk kita itu rendah hati. Untuk kita itu jangan gagah-gagahan di hadapan yang Maha Kuasa. Untuk kita itu tidak menantang Tuhan yang berwenang. Akan memakan dagingmu seperti api. Every day be humble lah. Minta sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Kasih aku kesehatan Tuhan. Dan jikalau aku mengalami pencobaan tertentu di hidup ini, kasih aku hati yang sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Orang lain akan bisa melihat bahwa hidupmu itu wangi-wangian bagi Kristus. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ini adalah tujuan hidup yang salah. Sedangkan kita tahu bahwa hidup kita itu akan berakhir alias sementara. Tapi ada orang yang mengejarnya itu seperti kesetanan. Tapi sudah tidak melakukan hal apa-apa yang lainnya. Segala sesuatu kalau bisa itu dipersembahkan, dikorbankan di atas mezbah untuk kaya. Keluarga pun menjadi korban. Teman. Janganlah pelayanan sudah so pasti itu. Dan Tuhan menghalalkan semua cara demi mengumpulkan harta. Dia lupa padahal hari-harinya sedang berakhir. Hidup ini sementara. Karena itu hidup mesti seimbang ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Sembari kita bekerja sungguh-sungguh, bonusnya dari Tuhan nanti. Kalau Tuhan memberkati akan nampak. Kita lakukan dengan betul, bekerja beri 100%, kalau perlu lembur. Tapi hati tetap harus dijaga moderat. Hati kita bersyukur untuk hari ini dulu. Jangan terburu-buru untuk kejar angka tertentu.
Kita harus punya target company ya. Kalau kita bekerja juga kan, misalnya kalau gajian kita mau beli apa nanti, mau KPR rumah atau mau cicil rumah. Bolehlah, haruslah. Makanya di Amsal dikatakan perut orang lapar itu mendorong dia untuk bekerja. Kalau orang nggak punya angan-angan, biasanya orang itu juga akan malas-malasan. Sepertinya sehari demi sehari nggak ada bedanya. Tapi yang saya maksudkan bukan nafsu loh ya. Target boleh, goal boleh, visi boleh, visi harus. Tetapi hatimu tetap harus kau jaga dengan waspada. Tuhan, I'm thankful for today. Taruh segala sesuatu, nikmati kiri kananmu, anakmu yang semakin besar. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan di tempat yang tidak selalu melulu bicara tentang harta. Tidak selalu your money works for you, tidak selalu uangmu yang bekerja untukmu. Kadang-kadang mungkin sapaan, kadang-kadang mungkin sebuah ucapan doa. Kita belajar peka dengan apa yang ada di sekeliling kita. Belajar to live for today. Hidup untuk hari ini pula. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar ayat 4. Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Telah terdengar teriakan besar karena upah yang ditahan. Kita dilarang untuk mengorupsi berkat orang lain. Ada orang yang sama dirinya brol-brolan, tapi sama orang lain, paman gobernya keluar. Mungkin ingat ya dulu ya, zaman kita baca-baca tentang Donald Bebek itu, ada yang kikir, sampai-sampai diperhitungkan, apa yang menjadi hak orang untuk terima kemurahan dari kita. Ini yang namanya orang-orang yang hidup di atas kesengsaraan orang lain dan kekurangan orang lain. Orang-orang yang hidup di atas jeripaya orang lain yang tidak dihargai olehnya. Jangan sampai itu terjadi. Diberkati itu pertama-tama hati, bukan harta. Kalau hati kita itu belajar murah hati sama orang lain, berkat itu mudah tercurah. Bukankah ada ayatnya di Amsal juga, saya kutip sini sana ya. Ada orang yang menyebar harta, menabur dan menyebar harta, bertambah kaya. Tapi ada orang yang pelit sekali, bertambah miskin. Janganlah, kalau itu merupakan hak orang lain, tapi Tuhan titipkan ke dirimu, jangan kau tahan sampai esok hari. Buruh, upahnya. Mereka itu pulang harus bawa paychecknya ke keluarganya, mesti sekolahkan anak. Ada orang yang Anda digerakkan oleh Tuhan untuk misalnya memberkati lebih, tapi Anda berkata nggak usah lah. Padahal Tuhan nggak pernah perhitungan. Tuhan kalau memberkati Anda selalu lebih-lebih. Tapi kita sama orang itu selalu pas-pasan. Mungkin kita punya. Bukan kita tidak berada, tapi kita juga tidak kekurangan misalnya. Sedangkan orang kekurangan aja biasanya tetap, kalau hatinya itu betul, tetap murah hati dengan sesamanya. Jangan sampai kita itu mencuri milik orang lain yang Tuhan titipkan ke kita. Jangan lakukan itu. Makanya Tuhan di sini ngancamnya pakai apa tahu ayat 4. Keluhannya sudah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Semesta alam itu bukanlah alam semesta. Tuhan semesta alam itu artinya Tuhannya bala tentara sorga. Tuhan bilang, teriakan mereka sudah sampai ke telinga jenderal. Pejabat sesungguhnya itulah Allah yang hidup. Dia berkata, sudah sampai ke aku. Izinmu itu dari aku, kata Tuhan. Bahkan izin hidup itu dari saya, kata Tuhan Yesus. Akulah Tuhan semesta alam. The Lord of Hosts bahasa Inggrisnya, atau the Lord of the Armies of Heaven. Ini bukan semesta alam, itu bukan alam semesta sekali lagi. Tapi adalah Tuhan jenderalnya bala tentara sorga. Dia berkata, seperti seolah-olah mengancam yang baik ya ini ya. Kalau kita diancam itu bukan berarti supaya kita mati. Tapi supaya kita itu insaf, supaya jangan terjadi. Tuhan berkata, sudah sampai ke telingaku loh. Awas, sudah sampai ke telinga jenderal. Wah, dialah pemerintah di atas semua pemerintahan. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Tuhan tertawa dan berkata, kamu menggemukkan diri, kamu nggak tahu ya. Fate-mu atau nasibmu itu seperti sapi wagyu. Dipicit-picit, diminumin bir. Kayak di Jepang kan teknologinya begitu. Waduh, enak sekali, sampai gemuk sekali. Ujungnya disembelih. Tuhan berkata, hati-hati. Kalau kamu hatinya tidak betul,
Kalau tidak mencari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, dan juga jikalau tidak mengumpulkan harta di sorga, bukan harta di dunia, jangan-jangan kenikmatanmu semuanya itu berakhir pada penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Sebenarnya orang kaya, orang miskin sama-sama bisa jahat. Tapi hanya orang kaya yang bisa menindas karena mereka punya uang. Only the rich can oppress ini, makanya itu di sini dikatakan kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang keluar karena mereka yang berkuasa. Dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi kita orang-orang kaya juga bisa melawan, menentang orang-orang benar atau orang-orang yang lebih benar dari dia. Jadi karena itu penting sekali yang namanya kerendahan hati. Saya kasih poin-poin ini sebagai tuntunan sekaligus sebagai summary atau sebagai ringkasan. Nomor satu dulu ya, apa yang kita pelajari. Tuhan tidak menentang orang kaya atau orang miskin. Ini prinsipnya, uang tidak jahat ya. Tapi cinta akan uang buat hati jahat. Nah itu ditanamkan dalam hati kita, harus berhati-hati. Karena kita semua adalah orang bekerja, uang pasti bertambah kalau kita kelola. Uang itu nggak jahat. Kita itu butuh uang untuk antarkan orang tua ke dokter. Bahkan gereja pun butuh dana untuk bisa menjalankan misinya. Misalnya, kita mau pergi membantu bencana alam di mana. Itu kan perlu yang namanya supply, basic needs atau kebutuhan pokok yang waktu itu mungkin menjadi keperluan yang mendesak. Itu kan semuanya juga butuh beli. Bahkan transportasi, kita pergi ke satu tempat untuk bertemu dengan orang-orang dan menolong mereka, itu juga butuh money. Jadi sebenarnya uang itu tidak jahat. Pernah sekali Tuhan memberikan ilustrasi tentang mamon. Mamon yang tidak jujur, mamon itu. Lalu terakhirnya ada kata-kata yang membingungkan. Ikatlah persembahan dengan mamon itu. Loh, bukannya kita nggak bisa melayani dua Tuhan, mamon dan Tuhan. Kita pasti membenci yang satu, mengasihi yang lainnya. Kenapa Tuhan akhirnya berkata, maka itu ikatlah persahabatan dengan mamon. Gampang. Mamon itu bisa jadi sahabat yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Ikatlah persahabatan dengan mamon, bukan ikatlah perhambaan dengan mamon. Kalau ikatan perhambaan dengan mamon itu belenggu dosa. Karena ketika seseorang itu cinta akan uang, akan halalkan segala cara. Biasanya akan jadi orang yang tidak jujur, yang picik. Biasanya akan jadi orang yang menindas, memeras. Pokoknya halalkan semua cara deh. Kalau kita mengikat perhambaan dengan mamon, tapi kalau kita mengikat persahabatan dengan mamon, saya rasa uang bisa menjadi a good friend ya. Misalnya ada orang butuh sesuatu, kita memberikan tips lebih, kita nggak tahu ternyata itu hasil doanya. Itu uang transportnya, mungkin gajinya nggak cukup bulan itu. Mungkin kita, misalnya seperti ada seorang teman sedang dalam masalah, kita punya berlebihan, orangnya juga nggak minta, bukan tipe orang yang cari-cari pinjaman, tapi kita tergerak. Nih, kasih, oke saya kembalikan, nggak usah, aku memang berlebihan, nanti Tuhan akan memberkati aku sendiri. Itu ya, orang bisa berlinang air mata. Bukan tipe orang yang mengharap-harapkan bala bantuan, justru orang-orang yang menghargai kasih yang ditunjukkan. Anda kasih ya, itu kita sendiri bisa lega dan senang di hati, terlebih diberkati memberi daripada menerima. Padahal kita juga bukan orang yang berkelebihan. Tapi waktu Anda lihat bahwa itu means so much to him, hanya sejumlah uang itu diberikan ke orang itu atau keluarga itu, ternyata itu lebih berharga bagi keluarga itu daripada untuk kami, saya dan keluarga saya. Padahal amount jumlahnya sama, tapi di situ lebih dihargai daripada kalau masih bertelur di tempatku, masih kusimpan di kantongku. Waktu saya kasihkan gitu, itu membuat mereka itu nanti bisa rangkulan itu makan malamnya, berkata, terima kasih Tuhan kau perhatikan. Saya rasa itulah yang disebut ikatlah persahabatan dengan mamon. Mamon bisa membuat someone happy. Bisa membuat orang tua tetangga kita atau orang tua kita sendiri bisa mendapatkan obat-obatan yang mereka perlukan. Ikatan persahabatan dengan mamon. Tapi jangan jadikan dia Tuhan. 2. Jangan mengorupsi berkat orang lain karena kepelitan kita. Termasuk menahan berkat mereka kalau dititipkan ke kita. Tahun ini kita harus belajar untuk generous, bahasa Inggrisnya.
Belajar untuk murah hati. Nggak peduli berapa banyak, berapa sedikit uang kita di bank. Semua kita harus belajar generous kepada orang lain, kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang tua kita sendiri, kepada orang-orang yang memang kita bisa tolong. Jangan berkata, God bless you, see you tomorrow. Ketemu besok. Jangan. Tuhan tidak pernah minta kita memberikan sesuatu yang kita nggak punya kok. Selalu bermula dengan apa yang kita miliki. Jangan mengkorupsi berkat orang lain karena kepelitan kita. Sebenarnya servernya sama kok. Sungguhan servernya sama. Cuman ada kalanya Tuhan uji. Tuhan nggak kirim ke keran orang itu, dititipkan ke kerannya kita. Nah kita salurkan atau kita berkata, aduh sayang ya. Nggak usah lah. Kasih 5.000 rupiah aja. Misalnya nih, saya asal sebut angka atau nominal. Sangat di hati kita. 20.000. Bunyinya begitu. Misalnya, Anda memberikan sedekah 20.000, 50.000. Ya, saya nggak tahu, angka setiap orang kan beda sesuai kemampuannya. Enggak lah. Padahal di hati kita itu sepatutnya mestinya memberinya 20.000 atau 50.000 rupiah. Enggak lah. Sayang lah. 5.000 aja dia sudah happy kok. Anda sudah mengorupsi 15.000 rupiah milik orang itu yang Tuhan titipkan kepadamu. Dan Tuhan pasti berkata, oh gitu. Oke. Dan kali mungkin Tuhan akan lakukan yang sama. 20.000-mu akan kukat jadi 5.000. Jangan eman. Toh kita tidak akan jatuh miskin karena kita memberi. Karena kita berbelas kasih. Karena kita murah hati kepada mereka yang papa. Janda, yatim piatu, dan sebagainya. Tidak akan kan? 3. Pakailah uang untuk dukung misi lewat gereja yang sah. Saya quote seorang pebisnis yang ada di gereja kita. Berkata, aku senang sekali ketika menemukan gereja yang sah, yang melakukan misi Tuhan Yesus. Segala macam pelayanan, termasuk pengembalaan, hingga sampai kemanusiaan. Sebab lebih baik kupercayakan pada orang-orang yang memang menyerahkan hidupnya untuk itu. Saya ini kan pengusaha. Pikiran saya sudah banting tulang di sana. Ada orang-orang yang memikirkan dari sisi ministry. Kalau ini bisa ketemu imam dan raja, betapa indahnya saling percaya. Meskipun semua tentunya ada accountability, semua selalu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan dan manusia. Tapi betapa indahnya. Mengutip pengusaha tersebut, berkata, saya tenang. Daripada kalau saya semua kelola. Yang namanya uang perusahaan juga termasuk uang kemanusiaan, semuanya kami kelola, kan namanya percaya diri. Sedangkan kita sendiri pun manusia, kita pun bisa salah. Mendingan konsentrasi. Yang cari uang. Tapi orang-orang yang terpanggil memang sungguh-sungguh untuk ministry, temukan yang sejati. Sebab ada selalu di tengah-tengah uang palsu, uang yang asli. Kalau Anda bisa melihat begitu, ini akan menjadi kerjasama yang sangat indah dalam kerajaan Allah. Pakailah uang untuk dukung misi lewat gereja yang sah. Saya dari dulu, sejak saya muda, sejak saya masih sekolah, dulu saya tidak tahu, karena apalagi saya belum berada di dalam gereja yang bermisi gimana, karena itu saya selalu kirim sampai ke Afrika semuanya. Saya masih ingat kok, saya tulis itu, saya kirim, zaman-zaman dulu. Tapi saya nggak tahu, nanti jadi gimana, terlalu jauh. Memberikan minum bersih nggak ke anak-anak yang buncit di Sudan. Di Afrika, di Mozambik, bisa nggak saya sekolahkan, katanya waktu itu $1 per week. $1 1 minggu. Zaman dulu 30 tahun lalu. Saya kasih. Saya berharap aja. Betapa senangnya ketika saya menemukan bahwa di tempat dekat saya, yaitu langsung di komunitas saya, terjadi yang namanya pelayanan terus-menerus dari sisi rohani hingga jasmani lewat ministry yang sah, lewat gereja yang sah. Bukan yang liar, bukan yang tidak jelas, tapi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya kita semua menemukan itu, dan saya bicara sebagai seorang evangelis, penginjil kalau saya berkhotbah di keluarga saat teduh. Nanti di gereja yang saya gembalakan, saya bicara sebagai gembala sidang. Tapi sekarang saya minta kepada Anda untuk menemukan itu, baik itu di gereja Anda sendiri, di komunitas Anda, di mana. Pilihlah tempat di mana Anda bisa taruh percaya, dan Anda bisa terus-menerus jadi berkat dan bendahara kerajaan surga. 3 poin sini Anda pegang baik-baik, jangan cinta uang, kasihlah Tuhan, dan kasihlah sesamamu. Dan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak.